Sobat Simorista, selamat datang di podcast kita. Pagi hari ini bersama saya dengan Eni Nuriani yang akan menemani dalam pembahasan topik penting, yaitu kebijakan manajemen risiko dan pembangunan budaya risiko di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Setiap tujuan pasti memiliki risiko dan kita tidak perlu takut untuk menghadapi risiko. Justru dengan risiko-risiko itu kita bisa memperbaiki sistem atau meningkatkan mutu layanan di instansi kita, yaitu di RSUD Dr. Hatta Provinsi Jawa Tengah. Nah, pagi hari ini hadir bersama kita narasumber yang hebat dari Inspektorat Provinsi Jawa Tengah. Ada Mas Rindra Herlambang SIP. Selamat datang Mas Rindra di RSUD Dr. Hatta. Ya, selamat pagi Bu Eni. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mas, untuk pagi ini topik kita nanti akan mengupas tuntas tentang kebijakan pengelolaan dan pembangunan budaya risiko di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Langsung saja sahabat Sobat Simorista, untuk kita bincang-bincang dengan Mas Rindra mungkin terkait kebijakan pengelolaan risiko dulu Mas Rindra. Sebenarnya seperti apa sih Mas untuk kebijakan di pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu terkait dengan pengelolaan risiko? Jadi di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dengan kebijakan pengelolaan risiko, kita memiliki Pergub Jawa Tengah nomor 9 tahun 2022. Pergub itu mengatur tentang pedoman pengelolaan risiko pada lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Jadi untuk membangun sebuah budaya sadar risiko, yang kita perlukan adalah dua hal. Yang pertama yaitu proses, lalu yang kedua merupakan sistem. Nah, proses ini adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perangkat daerah dalam rangka melakukan manajemen risiko. Di antaranya yaitu mengidentifikasi kelemahan lingkungan pengendalian. Lalu yang kedua melakukan penilaian risiko, mulai dari penetapan konteks, lalu identifikasi risiko sampai dengan melakukan penilaian risiko. Lalu yang ketiga yaitu melakukan tindak pengendalian. Yang keempat informasi komunikasi, dan kelima pemantauan. Nah, proses-proses ini yang dilakukan oleh perangkat daerah akan semakin baik apabila didukung dengan adanya sistem yang baik. Nah, Pergub 9 tahun 2022 ini merupakan sistem yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang digunakan sebagai acuan oleh perangkat daerah dalam melakukan manajemen risiko. Jadi dengan adanya Pergub 9 tahun 2022 ini, manajemen risiko di tingkat perangkat daerah diharapkan bisa berjalan dengan lebih terstruktur. Nah, karena di situ juga diatur terkait dengan pembagian peran dan tanggung jawab struktur pengelolaan risiko. Nah, di dalam Pergub 9 tahun 2022 itu ada pembagian peran untuk struktur pengelolaan risiko. Di antaranya yaitu yang pertama unit pemilik risiko. Unit pemilik risiko ini merupakan semua bidang atau bagian atau unit kerja yang melakukan program dan kegiatan. Lalu yang kedua ada sekretariat manajemen risiko. Nah, di sini yang menjadi koordinatornya adalah bagian atau subbagian atau subkoordinator urusan perencanaan atau program. Mas, sebenarnya ini kan sudah ada KMK terbaru nih, 1354 itu tahun 2024. Itu untuk regulasi di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah seperti apa Mas? Jadi kalau berpedoman pada Pergub 9 tahun 2022 untuk nilai resiko, kita masih menggunakan perkalian skala kemungkinan dan skala dampak. Jadi berbeda dengan KMK terbaru. Di KMK terbaru itu sudah menggunakan heat map nih. Ya. Itu sudah ada yang perkalian dengan bobotnya.
Ya, di heatmap sudah ada pengalian dengan bobotnya, tapi ini kita juga masih dalam proses untuk melakukan perbaikan pada kebijakan pengelolaan risiko. Di antaranya yang sedang kita bahas yaitu terkait dengan tadi penentuan nilai risiko. Jadi kita sedang kita bahas untuk mengarahkan nilai skala risiko itu berdasarkan heatmap, bukan berdasarkan perkalian seperti selama ini. Ya, probabilitas kali dampak. Cuma karena ini masih dalam proses dan belum tersusun, jadi untuk kebijakan di pemerintah Provinsi Jawa Tengah masih menggunakan perkalian skala kemungkinan dan skala dampak. Ya, Pergub 9 tahun 2022 masih dijalankan. Mas, sebenarnya terkait budaya risiko ini, Ya. Teman-teman di RHK dan Sobat Simorista ini perlu tahu, Mas, kira-kira implementasi konkretnya apa sih yang bisa kami lakukan supaya teman-teman ini sudah terbiasa dengan identifikasi risiko, kemudian menganalisa sampai mereka nanti melakukan evaluasi seperti itu. Jadi implementasi budaya risiko ini bisa dilihat berdasarkan yang pertama komitmen dari pimpinan untuk melaksanakan pengelolaan risiko. Lalu yang kedua bisa dilihat dari keputusan yang diambil oleh manajemen. Apakah itu mempertimbangkan resiko-resiko yang mungkin muncul. Nah, itu juga bisa dilihat berdasarkan SDM-nya, apakah sebagian besar dari pegawai di RSUD Dr. Yata ini sudah paham terkait apa itu resiko. Jadi dari semua lini, dari unit sampai ke atasan itu sudah harus mengetahui untuk bisa dikatakan bahwa RSUD Dr. Yata sudah masuk pada tahap budaya sadar risiko. Jadi kalau sebelumnya kita belum terlalu familiar dengan resiko, itu kita akan cenderung bersikap pasif atas kemungkinan keterjadian yang dapat menghambat tujuan. Jika kita sudah mulai sadar terkait dengan adanya risiko tersebut, kita akan bersikap lebih proaktif dalam menjalankan program dan kegiatan. Misalnya seperti ini, di instalasi farmasi. Nah, di situ kita di instalasi farmasi memiliki tujuan untuk memberikan obat kepada pasien yang datang ke rumah sakit Dr. Yata. Jika kita sudah paham terkait dengan resiko, kita bisa mengatasi permasalahan sebelum masalah tersebut muncul. Misalkan masalah sudah dimitigasi terlebih dahulu. Jadi masalah yang mungkin sering muncul di bagian pemberian obat adalah obat habis. Sering terjadi kan kekosongan obat. Nah, apabila kita tidak sadar terkait resiko tersebut, itu nanti stoknya sudah habis, kita baru memikirkan solusi bagaimana agar stok itu cepat bisa dipasok lagi. Artinya kan itu pelayanan tersebut sudah terhambat ya, karena waktu diberikan harusnya diberikan obat, ternyata obatnya habis. Baru kita memikirkan solusi, mungkin mencari substitusi atau seperti apa. Tapi jika kita sudah sadar akan resiko kehabisan obat sebelum resiko tersebut terjadi, maka kita bisa memantau tindakan-tindakan tersebut. RTP yang dilakukan Kita yang sudah dilakukan gitu. Ya, jadi sebelum masalah tersebut terjadi, kita bisa melakukan upaya-upaya untuk memitigasi agar risiko tersebut tidak terjadi, ataupun jika risiko tersebut terjadi kita sudah tidak bingung lagi karena kita sudah ada upaya-upaya untuk mengendalikan tersebut. Mas Riza, misalkan nih kita sudah mengidentifikasi risiko, kemudian kita sudah melakukan RTP yang kita rencanakan. Nah,
namun resiko itu tetap muncul, Mas. Hmm. Nah itu kira-kira langkah apa yang perlu kami lakukan gitu, Mas? Jadi resiko itu memang bukan sesuatu yang bisa dihilangkan, Bu Eni. Jadi resiko itu cuma bisa dikecilkan skala kemungkinan keterjadiannya ataupun dikecilkan skala dampaknya apabila terjadi. Jadi kita tidak bisa menghilangkan resiko itu sepenuhnya. Jadi apabila kita sudah menyusun RTP lalu ternyata resiko tersebut masih terjadi, kita melihat dampaknya seperti apa. Ya, apakah apakah tindak pengendalian yang sudah kita lakukan tersebut bisa menurunkan dampak dari keterjadian resiko. Gitu. Mas, misalkan gini, kita sudah melakukan RTP tadi ya, terus masih muncul. Ya. Misalkan penyebabnya kita atasi nih, Mas. Ya. Itu kira-kira nanti seperti apa, Mas, resikonya? Maksudnya dari kita atasi penyebabnya. Seperti itu mungkin nggak resiko itu bisa hilang atau skalanya memang masih kecil gitu. Ya. Jadi untuk rencana tindak pengendalian itu kan memang menjawab, seharusnya idealnya itu menjawab di penyebabnya ya. Jadi kalau kita sudah melakukan identifikasi, di situ kita sudah identifikasi sebabnya dan kita jawab tindak pengendalian tersebut menembak pada penyebabnya, seharusnya sudah teratasi ya, Mas? Atau ya resiko itu paling tidak akan menurun nilainya. Ya, tapi kalau sudah kita lakukan tindak pengendalian tapi kok masih tinggi, mungkin itu masih ada miss di penentuan penyebabnya. Jadi tindak pengendalian tersebut tidak menjawab penyebabnya. Oke, Mas Rindra, terkait budaya resiko lagi nih, Mas. Mungkin Mas Rindra kan memiliki pengalaman ya, mungkin di tempat kerja di mana atau seperti apa, yang ada nggak instansi yang sudah menerapkan, sudah implementasi budaya risikonya sudah bagus gitu. Kira-kira seperti apa atau gimana ya? Ya, kalau yang sudah mengimplement, maksudnya budaya risikonya memang sudah benar-benar terlaksana di tersebut gitu. Kira-kira ada pengalaman seperti itu nggak? Ya, kalau melihat di lingkup Provinsi Jawa Tengah ya, mungkin di lingkup tingkat OPD, karena kita juga melakukan evaluasi atas manajemen resiko indeks OPD, sampai saat ini mungkin rumah sakit sudah setingkat di atas daripada kebanyakan perangkat daerah, karena rumah sakit mungkin intinya perkembangannya rumah sakit ya, lebih cepat gitu ya. Perkembangan rumah sakit saat ini memang lebih cepat dibandingkan rata-rata perangkat daerah. Cuma mungkin ada beberapa perangkat daerah yang sudah cukup baik, mungkin bisa sejajar atau bahkan lebih dibanding rumah sakit daerah di Provinsi Jawa Tengah. Itu ada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. Itu memang ini ya, budaya risikonya ya, budaya risikonya sudah berjalan. Mas, sebagai closing statement di podcast kali ini, mungkin Mas Rindra ada pesan-pesan atau himbauan kepada teman-teman Sobat Simorista dan mungkin ASN di Jawa Tengah, Mas, terkait budaya sadar risiko. Jadi pesan untuk ASN pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya Sobat Simorista, kita jangan memandang manajemen risiko sebagai beban administratif, karena saya yakin teman-teman di perangkat daerah itu pasti sudah menjalankan proses-proses manajemen risiko tersebut pada kegiatan-kegiatan yang sehari-hari dilaksanakan. Cuma kita hanya perlu mendokumentasikan dengan lebih baik dan terstruktur.
gitu ya Mas Rindra. Iya. Nggih, Mas Rindra, mungkin terima kasih untuk kegiatan podcast kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan sharing dari Mas Rindra bermanfaat untuk Sobat Simorista. Demikian podcast kita pada pagi hari ini. Saya dan Mas Rindra pamit undur diri. Salam Simorista.